Rantai warisan dari Tanah Toba hingga layar kita. Malam itu, di sebuah kedai kopi bergaya industrial di pinggiran Jakarta, Anggiat, 22 tahun, fresh graduate teknik lingkungan, Dame, 23 tahun, content creator spesialis slow living, dan Hasudungan, 24 tahun, musisi yang baru menemukan ketenangan di alam, berkumpul. Di hadapan mereka, bukan skripsi atau playlist, melainkan proyek terpenting, mewariskan hijau. Anggiat menyeruput kopinya. Gue baru balik dari Sumatera Utara. Gak cuma trip, tapi beneran nemuin apa yang dibilang krisis di Toba itu. Bukan cuma foto estetik perbukitan yang ada di feed kita, guys. Di balik keindahan itu, ada air mata yang beneran ngalir. Dame meletakkan smartphone-nya. Air mata, perumpamaan yang kuat banget. Kita sering ngomong soal jangan mewariskan air mata tapi mata air. Tapi realitanya, kita di sini cuma bisa lihat berita dari jauh. Gimana perasaan lo di sana, Git? Menemukan inti masalah. Anggiat menghela napas. Rasanya campur aduk. Di satu sisi, Danau Toba itu megah. Airnya biru kehitaman kayak kristal. Tapi, begitu lo masuk ke desa-desa di lereng, lo bakal lihat ironi yang menyakitkan. Ada truk-truk gede lewat, bawa kayu. Ada area-area yang tadinya hutan primer, sekarang tinggal tunggul. Dan itu semua buat kepentingan industri pop yang izinnya tumpang tindih sama tanah adat. Itu yang bikin gue gak habis pikir, sambung Hasudungan. Masyarakat adat itu, Batak Toba, mereka itu literally sang penjaga hutan. Hutan bagi mereka bukan sekedar kayu, itu ulayat tanah leluhur, tempat obat, tempat air mereka disaring. Mereka punya kearifan lokal namanya parhutanan atau harangan yang super cara ngaturnya. Tapi tiba-tiba, boom! Datang perusahaan dengan surat izin yang legal, tapi nggak etis, dan bilang, ini punya negara, kamu harus pergi. Jadi ini bukan cuma masalah ekologi, tapi masalah hak asasi dan budaya. Hutan yang hijau itu legasi mereka. Begitu hutan hilang, identitas mereka juga hancur. Mereka jadi korban di tanah sendiri. Dan kita, generasi muda yang nggak terdampak langsung, malah sibuk sama gimmick rebranding pariwisata Toba, tanpa peduli akar masalahnya. Mengubah perspektif. Dari konsumen hingga kontributor. Anggiat menyandar di kursinya. Gue nggak bisa cuma menyalahkan korporasi atau pemerintah. Kita harus lihat diri kita sendiri sebagai bagian dari masalah. Kenapa? Karena kita konsumen produk mereka. Kita nggak pernah peduli dari mana asal tisu yang kita pakai atau kertas yang kita print. Kita nggak nanya berapa hutan yang dikorbankan buat produk ini. Hasudungan menggebrak meja pelan. Setuju. Itu namanya konsumen sadar. Stop jadi ignoran. Kalau kita tahu satu brand merusak, boikotlah. Kekuatan kita ada di dompet kita. Pindah ke merek yang sustainable. Itu kontribusi nyata pertama. Dame dengan cepat mengetik di laptopnya. Gue sebagai creator punya tanggung jawab kedua. Konten positif. Media sosial itu pedang bermata dua. Bisa buat flexing liburan yang merusak, tapi bisa juga jadi amplifier buat isu krusial ini. Gue bakal switch konten gue. Nggak cuma menunjukkan hasil akhir hutan yang indah, tapi menunjukkan prosesnya. Gue bakal edukasi follower gue tentang restorasi hutan. Bahwa nanam pohon itu nggak harus eukaliptus monokultur yang gampang longsor. Tapi harus pakai bibit lokal, bibit asli Toba yang bisa menguatkan tanah. Nah, ini yang gue suka. Intinya ada di kata rantai warisan. Rantai ini nggak boleh putus. Di ujung rantai itu, ada masyarakat adat yang bertarung face to face sama gergaji mesin. Di tengahnya, ada kita, generasi muda yang harusnya jadi backup logistik, backup suara, dan backup dana. Dan di ujung lainnya, ada generasi masa depan kita. Kita nggak cuma mau kasih warisan properti, mobil, atau uang. Itu expired. Kita mau kasih oksigen murni. Kita mau kasih air bersih yang bisa diminum langsung dari sumbernya. Kita mau kasih mereka pemandangan hijau yang bikin mata dan jiwa mereka tenang, tanpa perlu filter atau healing yang mahal. Komitmen. Anggiat menutup laptopnya yang menampilkan foto hutan lebat di Toba. Jadi guys, mari kita ubah mindset bersama. Hutan itu bukan cuma background buat selfie. Hutan itu adalah bank oksigen dan tabungan air kita. Dan tabungan itu harus kita jaga mati-matian. Dame mengangguk, matanya bersinar. Siap, mulai besok, kita nggak cuma scroll feed. Kita mulai support #tutupCPL secara nyata. Kita harus jadi generasi yang memperbaiki, bukan menghancurkan. Anggiat mengangkat gelas kopinya. Demi legasi yang gak akan bikin anak cucu kita nangis. Demi mata air yang akan terus mengalir.
Cheers guys! Mereka cheers. Di luar kedai kopi, angin malam berhembus, seolah membawa aroma daun basah dari hutan yang jauh. Sebuah janji yang harus ditepati. Hashtag jaga bumi, hashtag hutan adalah legacy, hashtag Toba menangis, hashtag mata air bukan air mata.